Hai Sobat Novel Story, mari kita bersama tuliskan di komentar. Semoga harimu semakin bahagia bersama keluarga. Banyak kesuksesan yang diraih. Amin. Mari kita simak kisah selengkapnya. Hari itu, awan tebal menggantung rendah di atas desa Xiangyun. Aroma kematian masih menyelimuti udara. Serangan brutal dari klan Fenglong tidak hanya memusnahkan keluarga Tianming, tapi juga menghancurkan seluruh harapan pemuda itu. Berdiri di tengah reruntuhan rumahnya, Tianming hanya punya satu tujuan, membalaskan dendam keluarganya. Tapi, bagaimana caranya seorang pemuda yatim piatu, yang bahkan belum pernah memegang pedang dengan benar, bisa melawan klan terkuat di seluruh negeri? Dengan hati yang penuh amarah dan dendam yang membara, Tianming memutuskan meninggalkan desanya. Dia mendengar sebuah legenda tentang gunung langit di utara, di mana naga agung pernah terlihat. Konon, naga itu adalah penjaga ilmu tingkat tinggi, ilmu yang hanya bisa diperoleh oleh mereka yang cukup berani untuk mencarinya. Tianming tidak peduli pada risiko. Satu-satunya yang ia pikirkan adalah kehormatan keluarganya yang harus ditebus. Perjalanan menuju gunung langit bukan hal mudah. Tianming harus melewati hutan gelap yang penuh dengan makhluk buas, sungai yang deras, hingga cuaca yang tak bersahabat. Namun, penderitaan fisik itu tidak seberapa dibandingkan dengan luka di hatinya. Setiap malam, ia bermimpi tentang keluarganya, mendengar teriakan mereka, dan merasakan kembali panasnya api yang membakar desanya. Setelah berminggu-minggu berjalan, Tianming akhirnya sampai di kaki Gunung Langit. Udara di sana berbeda, dingin menusuk hingga ke tulang. Namun, ada sesuatu yang membuat tempat itu terasa hidup. Getaran halus di udara, seperti napas makhluk besar yang tak terlihat. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Tianming mulai mendaki. Di puncak gunung, setelah hampir menyerah pada badai salju yang ganas, Tianming menemukan sebuah gua besar. Gua itu tidak seperti gua biasa. Dindingnya berkilauan seperti kristal, dan di tengahnya terdapat sebuah danau kecil dengan air sejernih kaca. Saat Tianming mendekat, suara berat bergema di seluruh gua. "Manusia, apa yang membawamu ke sini?" Suara itu datang dari naga. Tubuhnya besar, sisiknya berkilauan seperti berlian, dan matanya memancarkan kebijaksanaan ribuan tahun. Tianming berlutut, menahan getaran di tubuhnya. "Aku datang untuk mencari kekuatan. Keluargaku dibunuh, desaku dihancurkan. Aku ingin balas dendam." Naga itu menatapnya lama, seolah-olah membaca setiap pikiran di kepala Tianming. Balas dendam adalah jalan yang berbahaya. "Pemuda, apakah kau siap membayar harga untuk kekuatan yang kau cari?" Tanpa ragu, Tianming mengangguk. "Aku siap." Mulailah pelatihan Tianming. Naga itu yang bernama Longshen mengajarkan ilmu-ilmu yang tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan pikiran dan jiwa. Tianming belajar cara mengendalikan angin, memahami aliran energi di sekitarnya, hingga menguasai seni pedang tingkat tinggi. Namun yang paling sulit adalah mengendalikan hatinya sendiri. Setiap kali ia dikuasai amarah, Longshen mengingatkannya, "Amarah adalah pedang bermata dua. Jika kau tidak hati-hati, ia akan menghancurkanmu." Pelatihan itu berlangsung bertahun-tahun. Tianming yang dulu adalah pemuda kurus dan lemah, kini telah berubah menjadi seorang pejuang yang tak terkalahkan. Ketika Longshen akhirnya merasa bahwa Tianming sudah siap, naga itu memberikan hadiah terakhir, sebuah pedang legendaris yang disebut Langit Biru. Pedang itu bukan hanya senjata, tapi juga simbol kehormatan dan keadilan. Malam itu, bulan purnama menggantung sempurna di langit. Cahayanya memantul pada bilah pedang Langit Biru yang digenggam Tianming. Udara dingin menusuk, membawa aroma lembut pinus dan embun. Namun di balik kedamaian itu, ada ketegangan yang menggantung berat.
Di kejauhan, desa yang dulu ia sebut rumah berdiri dalam keheningan suram. Namun kini, desa itu telah menjadi markas klan Fenglong, diterangi obor-obor yang menyala redup di setiap sudut. Tianming berdiri di atas bukit kecil, mengamati semuanya dengan mata penuh tekad. "Aku kembali," gumamnya pelan. Tangannya mengepal, merasakan denyut kekuatan yang mengalir dari pedang legendaris itu. "Untuk keluargaku, untuk kehormatan klan Xiangyun." Dengan langkah tenang, namun penuh perhitungan, Tianming turun dari bukit. Bayangannya seperti menyatu dengan kegelapan. Dia memutuskan untuk memulai serangannya dengan diam-diam, menghantui para penjaga seperti roh pembalas dendam. Saat tiba di gerbang desa, dua penjaga Fenglong sedang berbincang santai, tidak menyadari bahaya yang mengintai. "Apa kau dengar? Ada rumor bahwa seorang pemuda dari Xiangyun selamat. Tapi itu hanya omong kosong, bukan? Klan mereka sudah hancur." Salah satu penjaga tertawa kecil. Tianming berdiri di balik bayangan, mendengar percakapan itu. Hatinya bergejolak, tapi ia tetap tenang. Ia mengingat pelajaran Longshen. Ketika kau menyerang, jadilah seperti angin. Cepat, tidak terlihat, dan tak terduga. Dalam satu gerakan cepat, Tianming melompat keluar dari kegelapan. Sebelum penjaga itu sempat bereaksi, pedang langit biru melintas seperti kilatan cahaya dan keduanya tumbang tanpa suara. Tubuh mereka jatuh bersamaan, darah mengalir di tanah. Tianming menarik napas dalam, lalu melangkah masuknya ke desa dengan hati-hati. Di dalam desa, cahaya obor menggoyang, menciptakan bayangan yang bergerak liar di dinding rumah-rumah yang kini dipenuhi prajurit Fenglong. Tianming bergerak di antara bayangan itu, seperti roh yang tidak kasat mata. Satu demi satu, penjaga yang sedang berpatroli tumbang di tangannya. Beberapa sempat berteriak, tapi suara mereka teredam oleh cepatnya Tianming bertindak. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Seorang prajurit yang tersadar dari suara langkah terakhir, Tianming berteriak, "Penyusup! Ada penyusup!" Seluruh desa bergemuruh oleh suara peringatan. Obor-obor dinyalakan lebih terang, dan para prajurit Fenglong mulai berkumpul. Tianming berdiri di tengah jalan utama, dikelilingi oleh puluhan orang bersenjata. Tapi kali ini, ia tidak gentar. "Dengar, Tianming dari Xiangyun telah kembali," katanya dengan suara dingin, menggema di udara malam. "Kalian semua akan membayar untuk apa yang kalian lakukan." Para prajurit Fenglong tertawa mengejek. "Seorang bocah mencoba menantang kami? Dasar gila!" Tianming hanya tersenyum tipis. Tiba-tiba, ia menggerakkan pedangnya. Langit biru bersinar seperti kilat, dan sebelum prajurit terdekatnya sempat bereaksi, bilah itu sudah menebas mereka dengan presisi sempurna. Dalam hitungan detik, 3 orang terjatuh tanpa nyawa. "Apa-apaan itu?" Salah satu prajurit berteriak panik. Sisa prajurit maju dengan gerakan serentak, mencoba mengeroyoknya. Tapi Tianming sudah belajar bagaimana menjadi lebih dari sekadar manusia. Gerakannya begitu cepat, seolah-olah tubuhnya menyatu dengan angin. Setiap langkahnya terencana, setiap tebasan pedangnya membawa kehancuran. Ia melompat ke atap rumah, lalu meluncur turun dengan serangan yang mematikan. Para prajurit Fenglong mulai kehilangan keberanian. "Apa dia manusia? Tidak mungkin!" jerit seorang prajurit sebelum akhirnya jatuh. Namun pertempuran tidak berhenti di sana. Dari dalam rumah terbesar di tengah desa, seorang pria tinggi berotot keluar dengan langkah berat. Dia adalah Hulang, pemimpin klan Fenglong. Matanya menyipit saat melihat Tianming. "Jadi, bocah ini yang membuat kekacauan di markasku?" Suara Hulang menggema. "Hentikan dia sekarang juga." Tianming menatap pria itu dengan kebencian yang membara. "Hulang, kau akan membayar atas dosa-dosamu." Hulang tertawa keras, menunjukkan giginya yang tajam. "Bocah, kau pikir bisa melawanku? Aku yang membakar desamu, aku yang membunuh keluargamu. Dan sekarang,
Kau akan mati seperti mereka. Dengan satu gerakan, Hulang menarik pedang besar dari punggungnya. Pertarungan antara Tianming dan Hulang pun dimulai. Kedua pria itu saling menyerang dengan kekuatan penuh. Suara dentingan pedang memenuhi udara, masing-masing mencoba mendominasi yang lain. Tianming menggunakan kecepatan dan ketangkasan, sementara Hulang mengandalkan kekuatan mentah. Tianming melompat ke udara, mencoba menyerang dari atas, tapi Hulang menangkisnya dengan mudah. "Kau terlalu lemah, bocah," teriaknya. Namun Tianming tahu bahwa kekuatan bukanlah segalanya. Ia mulai mengingat pelajaran Longshen tentang membaca energi lawan. Dalam pergerakan Hulang, ada pola yang mulai ia sadari. Dengan sabar, Tianming menunggu saat yang tepat. Ketika Hulang mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh, Tianming memanfaatkan momen itu. Ia meluncur ke samping, menghindari serangan, lalu menyerang balik dengan kecepatan luar biasa. Pedang langit biru menusuk tepat di bahu Hulang, membuat pria itu terhuyung. "Akhirnya kau merasa sakit itu, Hulang," kata Tianming dengan dingin. Pertempuran berlanjut, semakin intens, dengan kedua belah pihak terluka. Tapi pada akhirnya, Tianming berdiri sebagai pemenang. Dengan pedangnya yang terangkat, ia bersiap menghabisi Hulang yang tersungkur di tanah. Namun saat itu, suara Longshen terngiang di pikirannya. "Keputusanmu akan menentukan siapa dirimu sebenarnya." Tianming menarik napas panjang. Ia menurunkan pedangnya dan berbalik. "Keadilan bukan milikku untuk dijalankan. Kau akan hidup dengan rasa malu, Hulang." Hulang hanya bisa terdiam. Tubuhnya gemetar oleh kekalahan. Tianming meninggalkan desa itu, membawa kehormatan keluarganya kembali. Dan dengan itu, ia menjadi legenda yang akan dikenang selamanya. Haruskah ia membunuh orang ini dan mengakhiri dendamnya? Ataukah ia memaafkan dan membiarkan keadilan berjalan? Pilihan ini bukan hanya soal dendam, tapi juga soal siapa dirinya sekarang. Puncak cerita ini adalah momen di mana Tianming harus memutuskan apakah ia akan menjadi monster yang sama dengan orang yang menghancurkan keluarganya, ataukah ia akan memilih jalan yang lebih tinggi. Keputusan yang ia ambil mengubah segalanya, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk dunia di sekitarnya. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan tekad, kebijaksanaan, dan bagaimana balas dendam bisa menjadi pedang bermata dua. Kalau kamu suka kisah penuh emosi dan aksi seperti ini, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-temanmu, dan pastikan untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah epik berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasimu. Sampai jumpa di video selanjutnya.